Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya ingin menanggapi telah ditangkapnya orang tua yang mengirim paket bayi di kota Medan ya. Informasi sementara dari kepolisian, bayi yang sudah meninggal itu hasil hubungan gelap kakak beradik, yang laki-laki kakak, yang perempuan adiknya. Ini disebut hubungan incest atau saudara. Dugaan saya ya, melahirkan, anaknya meninggal dunia, tidak dibuang di tong sampah, tidak dibuang di hutan, melalui Bang Ojol dikirim ke marbot masjid. Di situ adalah tempat ibadah. Dugaan saya untuk dikuburkan dengan sempurna sebagaimana mestinya yang layak atau manusia. Artinya apa? Masih ada niat baiknya. Saya ingin menanggapi, ini baru informasi awal dari kepolisian. Kita tunggu dulu penyelidikan proses berikutnya. Banyak para netizen yang geram dengan mak-mak yang seolah-olah memojokkan Bang Ojol bahwa dialah pelaku pembuangan atau sekaligus pembunuhan bayi itu sendiri. Sehingga banyak netizen mengatakan tangkap saja, penjarakan saja. Menurut saya tidak perlu, cuman ibu tuh perlu minta maaf saja. Dia bukan menuduh, tapi hanya curiga saja. Biasalah kebiasaan mak-mak nih kan, belum ada fakta langsung mudah curigaan. Ada ungkapan curiga boleh, menuduh jangan, walaupun bedanya tipis. Jadi kepada mak-mak yang terkesan menyudutkan Bang Ojol, cepat minta maaf. Pertama, dosa kalau tak minta maaf. Yang kedua, juga akan dituding oleh para netizen mak-mak lempong yang mudah menuduh tanpa dasar sama sekali. Banyak netizen mengatakan, ini kok bisa seperti ini? Mungkin sudah akhir zaman, dunia sudah tua. Ya sebenarnya incest ini sudah dari zaman dulu ya. Bahkan kita pun terlahirnya karena incest juga ya, ketika Nabi Adam. Tapi itu dibolehkan kan setelah Rasulullah membawa ajaran, tidak dibolehkan. Cuman masih sering terjadi, khususnya para raja-raja zaman dulu. Sering kita ketemukan hubungan saudara itu. Dan sekarang pun sebenarnya sering terjadi. Kalau saya kan hari-hari menangani konflik rumah tangga. Contoh lah, di tempat saya di Kota Batam, ada ayah menghamili anaknya sampai lahir. Sekarang anaknya itu sudah menikah dengan salah satu PNS di pegawai kecamatan. Dan ayahnya penjara 17 tahun. Sampai hari ini belum keluar. Hubungan incest itu sering terjadi di mana-mana. Ini hubungan saudara, kakak adik ya. Bukan hanya kakak adik. Ayah menghamili anaknya. Anak laki-laki juga berzinah dengan ibunya. Kalau dengan mertua sudah sering. Malah ada yang menyatukan kakak beradik menjadi istrinya. Itu kan hal-hal yang dilarang sebenarnya. Tapi itu terjadi di sekitar kita. Ada juga satu istri dua suami. Ada juga laki-laki menikah lebih dari 4. Itu kan bagian dari pelanggaran yang sering terjadi di masa kita. Untuk mencegah itu, kalau kita ajaran agama ya, dan untuk mencegahnya bagaimana caranya? Yang pertama, pastikan anak itu kalau sudah mulai balik, kalau perempuan ya 9 tahun, jangan sampai tidur berdekatan. Tidak boleh tidur satu kamar. Laki-laki dan perempuan nggak boleh, dek beradik nggak boleh. Bukan hanya dengan itu, tidur dengan orang tua pun nggak boleh anak. Istilahnya disapih. Yang kedua, orang tua baik-baiklah dengan anak ini. Dibina, dibimbing, ajaran agama, ajaran moral, budaya. Insya Allah anak itu tak akan melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama dan norma etika yang berlaku. Kemudian yang ketiga, pastikan anak itu nyaman oleh orang tuanya. Ketika anak itu berkonflik dengan orang tua,
atau dengan orang yang mengasuhnya, maka kadang-kadang dia akan akrab kakak beradik. Karena awalnya nggak ada rasa cinta, awalnya tidak ada nafsu, itu hanya rasa seperjuangan. Sama-sama tak dipedulikan orang tua, sama-sama tersudut dari orang tua karena merasa senasib. Akhirnya terjadilah hubungan sedarah itu. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya orang tua itu sudah menyapihnya, sudah membinanya, sudah membuatnya nyaman, istilahnya anak tidak broken home, insya Allah anak itu tidak akan terjadi hubungan saudara. Agar hal itu juga tidak terjadi di tempat kita, coba biasakan curiga, jangan cuek. Ini orang nih, hubungan ini kakak beradik, betul apa tidak? Ya, memang agak sulit. Makanya saya juga sering ingatkan kepada kita, meskipun orang yang kos itu kakak beradik, kalau kos itu satu kamar, itu saya kira janganlah ya. Kecuali rumah itu besar, orang tua kepada anak, mudah-mudahan anak jangan sampai terjebak perbuatan tidak baik, salah satunya zina, apalagi itu hubungan saudara ya. Dan menurut saya kita juga semua umat beragama di Indonesia itu, khususnya Muslim, ayo kita bertobat, memperbanyak istighfar. Mungkin kesalahan kita dalam membina sesama kita, sehingga banyak sekali umat ini terjebak pada perbuatan yang salah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.